لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan karunia Allah kita masih didudukkan di taman-taman surga. Masjid, majelis ilmu, majelis zikir bersama orang-orang baik. Insyaallah semoga ini menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk masuk ke dalam surganya besok. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW sabda, Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuju tempat-tempat menuntut ilmu, menempuh jalan-jalan menuju tempat ilmu, maka Allah akan permudah dirinya untuk masuk ke dalam surga. Dan juga sebab kita sedang puasa ini, Nabi SAW sabda dalam riwayat Bukhari, Man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allah Ta'ala anin nari sab'ina kharifan. Ba'adallahu wajhah anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah. Dan kita program i'tikaf ini ada program pengajian ini termasuk sabilillah, Pak. Termasuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kita lanjutkan kajian hadis dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga al-mubasysyirin bil jannah. Kemarin kita sudah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya kita dengan ahli surga yang ketiga, dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman ini, Pak, itu orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW yang boleh menikah dengan putrinya 2 kali. Pertama Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu taala anha wa alaihassalam. Saat ketika meninggal Sayyidatuna Ruqayyah, maka dinikahkan lagi dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Tidak ada nabi itu tidak mungkin menikahkan atau menikah dengan seseorang melainkan dengan perantara suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin nabi memilih seseorang melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Ini Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ini orang yang sangat pemalu ini. Dulu itu kalau Rabi itu suka menyampaikan kelebihan-kelebihan orang, kelebihan-kelebihan sahabat yang berbeda-beda. Nabi bilang dalam sebuah riwayat, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Di antara seluruh umatku yang paling cinta kasih sayang kepada umat paling tinggi itu Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini menjadi khalifah Rasulullah yang pertama, karena memang beliau paling tinggi rasa sayangnya sama umat. Orang yang semakin tinggi sayangnya sama umat, maka derajatnya di sisi Allah semakin tinggi, Pak. Wa asyadduhum 'alal haqqi Umar. Yang paling tegas dengan kebenaran ini Umar bin Khattab. Kemarin kita dengar beberapa
Contoh-contohnya bagaimana tegasnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampai ketika beliau terpilih menjadi khalifah, itu Abdullah bin Mas'ud bilang, sahabat Nabi ini bilang, kayaknya kalau khalifahnya ini Umar sekarang nih, waduh, makin banyak orang nanti yang dipenggal-penggal kepalanya ini katanya. Karena dulu aja sebelum jadi khalifah, bentar-bentar izinin saya penggal kepala ini. Gimana jadi khalifah ini? Ternyata enggak, di luar dugaan. Ketika beliau jadi khalifah, betul-betul hati-hati dalam bersikap. Kemudian wa asyadduhum hayaan Umar, kata Nabi. Utsman. Yang paling tinggi rasa malunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orangnya tuh Pak, Sayyidina Utsman itu kurus, badan itu kurus saja. Jenggotnya panjang, wajahnya ganteng. Wajahnya ganteng Sayyidina Utsman itu. Di antara orang terganteng ketika itu, di antara. Nah, ini Sayyidina Utsman ini pemalu sekali. Pernah suatu saat beliau ini Rasulullah SAW itu sedang duduk di rumah. Ya, kalau duduk di rumah santai, beliau pakai pakai kain rida ini, kain penutup, itu tersingkap betisnya. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah yang lain tersingkap sedikit pahanya. Ya di rumah santai sambil celonjoran gitu. Datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika datang, Nabi pun menyambut biasa saja. Sayyidina Abu Bakar itu ya kawannya, ya mertua. Terus ngobrol, selesai hajat Sayyidina Abu Bakar, pulang, keluar. Enggak lama Umar datang. Ngobrol, Nabi biasa saja, membiarkan pakaiannya itu enggak rapih. Karena di rumah kan Pak, enggak usah resmi-resmi banget gitu. Setelahnya yang ketiga Sayyidina Utsman datang. Assalamualaikum. Utsman. Langsung Nabi itu rapi-rapihin. Pakaiannya itu dirapihin, tutup. Aisyah, kamu pakaian yang rapi dulu. Suruh pakaian yang rapi, duduknya dirapihin, duduknya. Resmi sekali gitu kalau ini. Ini Utsman ini mau datang. Ada datang Utsman masuk. Terus kemudian Sayyidina Utsman ini ngobrol, nyampaikan hajat dan seterusnya. Setelah selesai, baru pulang. Nah, Sayyidah Aisyah ini agak aneh gitu. Nabi, nah kok ayah saya datang Abu Bakar, engkau biasa aja gitu. Pakaiannya tuh enggak dirapiin. Umar datang engkau juga biasa aja, tapi giliran Utsman kan mantu Pak. Abu Bakar, Umar mertua, kita makan kebalik. Kalau kita kan kalau mertua datang tuh wah soleh banget pokoknya ini kan. Rumahnya dirapiin apa segala macam karena mertua ini. Allahu Akbar. Apalagi pas mau kawin, banyak riaknya ini. Yang tadinya nggak biasa salat di masjid itu, ayo Pak kita ke masjid, alah gayanya itu. Terus kata Rasulullah SAW, kaifala astahyi min rajulin yastahyi minhul malaikah. Aisyah, gimana saya nggak malu, gimana saya nggak segan, malaikat aja segan sama orang ini. Malaikat saja sopan sekali sama Utsman, gimana saya nggak segan, kata Rasulullah. Terus Nabi bilang, sebab karena Utsman ini terlalu pemalu, kalau saya pakaiannya nggak rapi, nanti dia nggak mau menyampaikan hajat. Dia nggak enak, masuk tuh nggak enak gitu Pak. Misalnya misalnya Bapak pengen ketemu sama Ustadz kita, Ustadz Zainil misalnya, di kamarnya. Assalamualaikum, tadinya ada perlu mau ngobrol. Terus ternyata beliau baru bangun tidur, nggak pakai peci misalnya, ini kan namanya mau tidur masa pakai peci kan? Kan Bapak jadi nggak jadi segen gitu. Nah, Sayyidina Utsman itu saking segannya begitu. Takutnya nanti kata Rasul, kalau saya pakaian saya nggak rapikan,
ini Utsman ini nggak jadi menyampaikan hajatnya, makanya saya rapi-rapi. Bahkan ada keluarganya itu cerita ini, Utsman itu, Sayyidina Utsman itu radhiyallahu anhu, itu kalau mandi aja Pak, buka bajunya tuh gimana ya maksudnya? Buka bajunya tuh kayak orang malu-malu gitu, padahal nggak ada yang ngelihat. Keluarganya aja, itu buka baju aja malu. Nah ini gimana kita ini bisa punya sifat malu ini, malu dari Allah, malu dari malaikat. Sayyidina Utsman itu mau buka baju buat mandi aja tuh malu, malu sekali. Sampai diriwayatkan itu dalam kitab Tarikhul Khulafa, kalau beliau mau masuk kamar mandi, beliau ngomong dulu, malaikat tunggu sini dulu ya, jangan ikut masuk. Beliau itu ngomong sama malaikatnya, karena saking yakinnya janjinya Nabi. Nabi bilang kan, setiap dari kita ini ada malaikat pencatat amal, ada lagi malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Malaikat penjaga tuh gini Pak, dia menjaga kita dari bahaya. Yang menjaga dia diwakilkan Allah untuk ngejaga. Jadi kalau bapak-bapak tidur, selama tidur walaupun mulut nganga kok nggak ada semut masuk. Nah ini ada malaikat penjaganya. Tapi kalau sudah ada catatan takdir, malaikat penjaga ini tahu takdirnya. Takdirnya misalnya kemasukan laler, dia didiemin, ada laler masuk tuh didiemin gitu. Ini tugasnya malaikat hafazah. Jadi Sayyidina Utsman itu saking yakinnya itu ngomong sama malaikat, "Kat, tunggu sini dulu ini. Jangan ikut masuk ke kamar mandi," saking malunya. Nah ini penting Bapak Ibu, kita ini harus punya sifat malu sekali terhadap Allah dan malaikat khususnya. Syukur-syukur lebih daripada itu ya jelas malu kepada manusia. Semua orang banyak yang malu kepada orang banyak. Jadi jangan biasakan kita ini buka baju depan umum. Ya memang sih nggak aurat, ke baju itu nggak aurat, antara pusar sampai lutut kan masih ketutup aurat, nggak dosa memang. Tapi hilang rasa malunya. Kadang-kadang nyuci motor, oh ilaha illallah, pakai celana pendek, lagi pakai kaos oblong, ketek kemana-mana, Allahu Akbar. Ustadz lagi, astagfirullah, itu parah ini kalau sampai begitu. Ini penting sekali kita ini menjaga muruah, harga diri. Ya memang nggak dosa, tapi tahu diri lah. Nabi bilang al haya'u minal iman. Al imanu haya'un kullu. Al haya'u imanun kullu. Pokoknya malu itu bahagian terbesar daripada iman. Wal haya' syu'batun minal iman. Banyak hadisnya intinya. Rasa malu itu benar-benar bahagian dari iman. Ini Sayyidina Utsman ini. Nah terus Sayyidina Utsman ini radhiyallahu anhu itu hafal Quran Pak. Beliau itu diriwayatkan kalau malam sholat tahajudnya 2 rakaat aja Pak. Tapi 30 juz. Kita ini 20 rakaat tapi kulhu gitu ya. Jauh sekali memang. 2 rakaat jadi nggak ngelihat kuantitas, banyaknya tuh nggak. Ngelihatnya apa? Kualitasnya. Karena beliau hafiz Quran, hafal Quran, maka beliau berdiri itu 2 rakaat aja tapi 30 juz sampai subuh. Allahu Akbar. Sampai ketika beliau saking senang dengan Quran itu, senang sekali. Baca Quran itu senang sekali. Itu saat ketika beliau meninggal dunia, itu sedang megang mushaf Quran. Ketika beliau dibunuh itu, orang sampai sekarang yang bunuh itu yang nggak tahu siapa, kabur. Itulah yang jadi polemik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, terus kemudian beliau lagi megang Quran, lagi puasa, megang Quran, terbunuh. Orangnya lari, belum ketahuan, tapi orang-orang sudah membaiat Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah nggak terima, Utsman aja pembunuhnya belum ketangkep kok udah mau jadi khalifah gitu. Padahal masih nggak jadi masalah jadi khalifah ketika ada kasus kan Pak sebenarnya. Sebab untuk menjaga kestabilan negara, kestabilan kekhilafahan. Nah ini Sayyidina Utsman ini senang sekali sama Quran. Terus beliau juga ini pemurahnya itu. Jadi salah satu sahabat yang kaya raya ini Sayyidina Utsman. Tapi begini Pak ya, kita ini dituntut kaya,
Tapi kaya itu untuk infak. Kaya itu untuk memenuhi perjuangan agama. Tapi untuk dirinya itu pakaiannya itu cuman murah-murah pakainya itu. Pakaiannya pakaian yang biasa aja. Pada orang kaya. Waktu perang itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ngirim 1000 kuda. Satu kuda aja 30 juta. Berarti kalau 1000 kuda, Allahu Akbar. Itu kudanya, itu belum ontanya. Pernah Rasulullah SAW nyuruh untuk orang-orang lagi pada sulit masa paceklik ini, sebetulnya Jaisul Usrah. Rasulullah suruh, ayo kita yang mau sedekah, yang mau infak di jalan Allah. Ini Utsman ini orang-orang lagi pada susah, beliau ini ngeluarin satu kantong isinya 10.000 dinar. Satu dinar itu 4,25, 4 jutaan. Karena 4,25 gram emas satu dinar. Berarti 4.250.000. 4 juta aja lah. Kali 10.000. Piro iku Pak? 4 juta kali 10.000. Berapa itu nolnya aja bingung kita. Hah? 40? Allahu Akbar. 40 M. Dituang di depan Nabi itu. Nabi ini saya ini keluarin dari dompetnya itu 10.000 dinar. Nabi langsung bukan karena cinta dengan duitnya, bukan. Kata beliau, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yawm. Man. Pokoknya setelah ini kamu mau bikin apa aja nggak bakal bahaya. Seolah-olah gini, kalaulah Utsman itu melakukan dosa, seakan itu. Karena perjuangannya kayak gini, membuat hati Rasulullah senang, pasukan kaum muslimin berjaya karena pertolongannya, dananya ini. Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yawm. Setelah ini Utsman mau bikin apa aja terserah. Seolah-olah gitu. Ya, tapi kan dia omongin kayak gitu jelas nggak sewenang-wenang. Jelas nggak berbuat maksiat Pak, ini malah ini ya. Bukan kayak kita ini kan, kalau ada penebusan dosa tuh udah berasa bebas suci dari dosa, akhirnya bikin dosa lagi ini. Ini Sayyidina Utsman tuh enggak, luar biasa. Nah, waktu perang Badar, beliau ini nggak bisa ikut karena Sayyidatuna Ruqayyah lagi sakit. Nah, ketika radhiyallahu taala anha ini lagi sakit, beliau izin sama Nabi ngurus istrinya, karena putri Nabi juga. Akhirnya setelah selesai, emang meninggal dunia ujungnya, walaupun nggak ikut, tapi Sayyidina Utsman ini walaupun nggak ikut perang, tapi Nabi mewakilkan dirinya untuk berbaiat. Nih Utsman nggak ikut nih, semua sahabat itu dibaiat seolah-olah ikut perang. Masing-masing membaiat Nabi untuk berjanji berjuang sampai mati sama Nabi. Tapi Utsman kan nggak ada. Akhirnya Rasulullah menjabat kedua tangannya sendiri. Ini tangannya Utsman. Seolah-olah Utsman ikut perang. Jadi karena nggak ikut perang itu karena ada perkara mendesak. Nggak ikut jihad itu karena ada perkara mendesak, sehingga tetap dapat pahala yang sama seperti ikut jihad. Ini Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ini yang mengumpulkan, menyempurnakan mushaf Quran. Makanya disebutnya mushaf Utsmani gitu. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar ini belum sempurna penyusunannya. Kemudian Sayyidina Utsman setelah beberapa ahli Quran dikumpul, hafiz-hafiz Quran, memastikan redaksinya biar nggak ada yang keliru. Soalnya dulu itu walaupun sudah dikumpulkan Quran, tapi ada beberapa berkeliaran mushaf-mushaf lain. Nah, ini takutnya ada tambahan, ada yang nambah-nambahin huruf, ada yang ngurang-ngurangin huruf, ada yang nambah-nambahin ayat. Nah, maka Sayyidina Utsman itu bikin 4 mushaf Utsman ini, disebar ke 4 penjuru. Nah, satu ini nanti diperbanyak itu. Kata beliau, selain mushaf yang 4 ini, yang lainnya suruh bakar. Mushaf-mushaf yang ada suruh bakar karena tidak terjamin keotentikannya. Sedangkan beliau sudah bermuqabalah, sudah dibandingkan dengan para ahli-ahli Quran oleh beliau itu ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu.
Nah ini Sayyidina Utsman, kelamaan nanti kayak kemarin nanti. Ini ada berapa sahabat lagi nih ya. Sayyidina Utsman bin Affan, kita baca hadisnya dulu. Abdurrahman ibnu Abi Amrah qala, dakhala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-masjid ba'da salatil maghrib. Suatu ketika kata Abdurrahman ibnu Abi Amrah, tabi'in ini, Sayyidina Utsman itu pernah masuk ke masjid setelah salat maghrib. Faqa'ada wahdahu faqa'atu ilaih. Terus beliau duduk sendiri i'tikaf dalam masjid. Maka saya duduk membersamai beliau. Ini udah jadi khalifah ini. Duduk sendirian, nggak pakai pengawal, nggak pakai embel-embel ini. Duduk sendiri. Maka rakyat itu bisa mendekati gitu. Faqa'atu ilaih. Saya duduk sampingannya. Faqala, ya bena akhi. Penting ini, Pak. Kalau kita ini punya ilmu, terus ada kesempatannya menyampaikan ilmu, sampaikan. Ini Abdurrahman bin Abi Amroh, itu nggak nanya, nggak apa, cuma duduk sebelahan aja. Tapi begitulah para sahabat. Kalau ada kesempatan untuk dakwah, kesempatan untuk nyebarkan ilmu, beliau sebarkan. Baru duduk di sampingnya aja, langsung Sayyidina Utsman bilang, wahai keponakanku, ada hubungan saudara mungkin, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, langsung tiba-tiba menyampaikan hadis Nabi. Padahal nggak nanya, orang nggak perlu orang nanya untuk menyampaikan agama. Apalagi kalau orang nanya, apalagi kalau orang minta. Nabi malah mewanti-wanti itu, mansu ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minar. Orang yang ditanya tentang ilmu agama, dia tahu, tapi nggak mau nggak mau jawab, nggak mau menyampaikan. Kadang-kadang lebih parah lagi. Oh, berani bayar berapa? Masya Allah. Oh iya, boleh nggak apa-apa. DP-nya dulu aja. Ntar hotelnya begini ya. Penjemputannya saya minta, Masya Allah. Ini hati-hati sekali ini. Kata Nabi itu, yang ditanya, itu beritanya, apalagi minta ceramah. Terus kemudian dia menyembunyikan ilmunya. Maka kata Nabi nanti akan diikat itu mulutnya dengan ikatan dari neraka. Seperti kuda itu, lijam tuh ikatan buat kuda itu, moncong kuda itu namanya lijam. Itu mulutnya itu gitu. Diikat pakai ikatan neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka Sayyidina Utsman, baru ada orang duduk sebelahnya, langsung riwayatin hadis Nabi. Dan meriwayatkan hadis. Nah ini Pak, ini mumpung lah kan, i'tikaf ini kan hadis cuman 10. Yang bisa dihafal, hafal lah. Ini kan. Aduh, ada PR lagi nih. Kalau sekiranya Bapak bisa ini, minimal yang ucapan-ucapannya Nabi aja, gitu ya, minimal itu minimal. Jadi nggak usah sepenuh hadisnya, yang ucapan-ucapan hadis saja, yang ada tanda kutipnya itu ucapannya Nabi itu minimal. Jadi Nabi SAW bilang, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti pasti akan mencerahkan wajah di hari kiamat orang yang mendengar hadisku, kemudian dia menghafalnya, mengingatnya, terus dia menyampaikannya. Mendengar, mengingat, menghafal, menyampaikan. Maka nanti wajahnya cerah, berjumpa dengan Allah itu berseri-seri. Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ngelihat Allah itu bercahaya, berjumpa dengan Allah. Yaqul, Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya fi jama'atin. Siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah dia qama nisfal lail, bangun ibadah sholat tahajud kah namanya, qiyam kah namanya, sholat setengah malam. Jadi kalau malam itu ada 10 jam, berarti dia seolah-olah sholat isya berjamaah itu seperti tahajud 5 jam.
Atau sholat terus 5 jam. Wa man shalla subha fi jama'atin, orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah ia sholat malam sepanjang malam. Berarti 10 jam. Setengahnya itu dengan sholat isya berjamaah, setengah malamnya dengan subuh berjamaah. Jadi kalau dua-duanya baru sempurna. Tapi Pak, ini faka'an nama, seolah-olah. Bukan berarti setelah sholat isya, aneh udah sholat setengah malam, jadi nggak perlu tahajud, tinggal ntar aja subuh berjamaah. Jadi nggak usah tahajud pun, kan Nabi yang bilang udah dapat pahala yang sama. Iya, Nabi bilangnya faka'an nama Pak, seolah-olah. Bukan sama orang yang bangun tahajud dengan tidak tahajud. Makanya dari hadis ini, hadis riwayat Muslim ini sahih ini. Dari hadis ini, ulama berpendapat orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah itu sudah bisa dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu man qoma Lailatul Qadri, siapa yang bangun malam pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa yang telah lalu. Nah terus kemudian hadis ini bilang kalau sholat isya berjamaah sama dengan separuh malam, sholat subuh berjamaah sama dengan, iya, tapi bahagiannya ya hanya itu. Paham ya Pak ya ini ya? Tapi kalau bapak-bapak yang itikaf ini enak, tidur aja berpahala Pak ini. Jadi udah pasti dapat itu. Tapi hanya tidur, pahala tidur Pak maksudnya. Jangan berharap banyak. Beda sama yang nangis-nangis, baca Quran, zikir, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, itu lain lagi. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya Pak ya, dilihat-lihat, mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat mudah. Sangat mudah. Orang yang cuman sholat isya jamaahan, sholat subuh jamaahan udah dapat. Orang yang malam Lailatul Qadar itu baca kulhu aja dapat. Ya tapi dapatnya seukuran kulhu itu aja gitu. Orang yang baca Quran cuman seayat aja dapat. Pokoknya pas bertepatan kalau ngisi 10 hari terakhir, diisi apa aja ibadah itu, sedekah misalnya, udah dapat Lailatul Qadar. Tapi seukuran itu aja. Jadi untuk dapatnya itu gampang, mudah sekali. Cuma sempurna atau tidak pahalanya ini yang kita usahakan. Kira-kira gitu Pak ya. Jelas ya.